Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita di salah satu rumah-rumahnya, di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia. Kita mengawali aktivitas di pagi hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menuntut ilmu syar'i, mempelajari perkara-perkara yang penting di dalam agama kita. Maka hanya kita tinggal berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla menerima amal-amal soleh kita, dan Allah Azza wa Jalla menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita kepada jalan-jalannya yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali pembahasan fatwa al-aqidah, ya, fatwa-fatwa aqidah yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita langsung baca di sini pertanyaannya, poin nomor 27. 27 ini karena memang diloncat-loncati ya. Jadi enggak usah heran kok cek cepete moro-moro 27 itu. Memang diloncati diambil beberapa fatwa-fatwa saja yang menurut kita layak untuk dikaji, kita ambil. Dan di nomor yang 27 ini, su'ila fadilatu, beliau ditanya, kaifa kanat la ilaha illallah mustamilatan ala jami'i anwa'it tauhid. Beliau ditanya, wahai Syekh, bagaimana jadinya atau kok bisa kalimat la ilaha illallah itu mencakup 3 tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Kok bisa? Karena memang ada ungkapan dari para ulama, kalimat la ilaha illallah itu mencakup 3 tauhid ini. Nah, dari segi mana? Karena kita tahu kalimat la ilaha illallah itu kental atau syarat maknanya itu tauhid apa? Uluhiyah. Tapi kok bisa dikatakan nggak cuman uluhiyah saja? Memang yang kentara, yang menonjol dari la ilaha illallah itu uluhiyah. Tapi kok bisa la ilaha illallah itu juga mencakup rububiyah, juga mencakup asma wa sifat? Bagaimana ceritanya itu? Itu pertanyaannya. Fa ajaba biqauli, maka Syekh menjawab, hiya tashmalu jami'a anwa'it tauhid kullaha imma bitadhammun wa imma bil iltizam. Kata beliau, iya, memang kalimat tauhid la ilaha illallah itu mencakup 3 jenis tauhid ini. Entah secara esensinya, makna yang terkandung di dalamnya, atau secara konsekuensinya. Apa maksudnya itu nanti dijelaskan lebih lanjut. Ya, 3 tauhid ini terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, entah secara esensinya atau secara konsekuensinya.
Wa dzalika anna qaulal qail asyhadu an la ilaha illallah yatadabaru ila dhihni annal murada biha tauhidal ibadah alladhi yusamma tauhid al-uluhiyah. Kata beliau, seorang ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengucapkan itu, maka yang terbetik dalam pikirannya otomatis ini adalah tauhid uluhiyah. Ya, dari kalimatnya saja itu otomatis terbetik ini tauhid uluhiyah. Wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyah. Tapi kalimat la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya juga tauhid rububiyah. Ada kandungan tauhid rububiyahnya juga. Dari mana itu? Alasannya apa? Li anna kullaman abadallaha wahda fa innahu lan ya'budahu hatta yakuna muqirran lahu birrububiyah. Karena kata beliau, semua yang beribadah kepada Allah, semua yang menyembah Allah saja. Tauhid apa ini? Menyembah Allah saja? Uluhiyah kan? Ya, semua yang mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah, maka sesungguhnya orang tersebut yang mentauhidkan Allah dari uluhiyah, dia tidak akan sudi beribadah kepada Allah kecuali dia telah menetapkan Allah sebagai Rabb terlebih dahulu. Pasti sebelumnya itu sudah didahului dengan tauhid rububiyah. Makanya seorang tidak mungkin beribadah kepada Allah kecuali dia sudah meyakini sebelumnya bahwa Allah itu adalah pencipta, Allah adalah pemberi rizki satu-satunya, Allah yang mengatur alam semesta satu-satunya. Nah, berangkat dari rububiyah ini baru menjadi uluhiyah. Bingung jangan? Hah? Bingung? Kok ragu aneh? Dia apa? Diulangi tak? Diulangi ya? Saya ulangi. Kalimat la ilaha illallah ini kan uluhiyah, yaitu menyembah hanya kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Itu yang nampak dari kalimat la ilaha illallah, yang nampak uluhiyah. Rububiyahnya nggak nampak. Apa ini nggak paham karena masih bingung, uluhiyah apa, rububiyah apa, asma wa sifat apa? Bisa jadi. Rububiyah mengakui, mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan. Nah, itu rububiyah dari kalimat Rabb. Ya, keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta. Uluhiyah apa? Ya, keyakinan Allah satu-satunya yang disembah. Ya, keyakinan bahwa Allah satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah tidak layak untuk disembah, alias sesembahan yang batil. Diambil dari kata ilah. Uluhiyah ini diambil dari kata ilah. Sedangkan al-asma wa sifat yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang mulia. Selain Allah tidak ada yang menyandang nama dan sifat-sifat seperti itu. Ya sudah ya. Nah, kalimat la ilaha illallah, lihat ada kata-kata ilah. Tadi itu ilah diambil dari kata apa? Uluhiyah itu tadi. Maka jelas ketika disebutkan la ilaha illallah, yang terbetik dalam benak seseorang, wiki tauhid uluhiyah ini. Duduk rububiyah, duduk asma wa sifat. Tapi kata beliau, dalam kalimat la ilaha illallah itu sejatinya terkandung, bukan nampak ya, tapi terkandung di dalamnya rububiyah juga dan asma wa sifat. Nah, rububiyahnya dari mana? Rububiyahnya adalah yaitu ketika seseorang menyembah kepada Allah saja, dia tidak menyembah kepada selain Allah, dia itu sebelumnya pasti sudah mengakui Allah sebagai Rabb. Pasti sudah mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta satu-satunya, pemberi rizki satu-satunya. Paham jamaah ya? Nah,
Baik, wa kadzalika mutadhammin li tauhidil asma'i was sifat. Itu tadi rububiyah. Nah, demikian juga kalimat la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya tauhid al asma was sifat. Dari mana? Kata beliau, li annal insan la ya'budu illa min ilmin annahu mustahiqun lil ibadah. Karena tidaklah seseorang itu menyembah kepada Allah, uluhiyah ini ya, tidaklah seseorang menyembah kepada Allah kecuali pasti dia itu sudah membandingkan antara Allah yang dia sembah dengan sesembahan-sesembahan selain Allah. Pasti sudah dikomparasikan sama dia. Ternyata sesembahan selain Allah itu memiliki sifat-sifat yang kurang, memiliki sifat-sifat yang cacat. Sedangkan Allah yang dia sembah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Paham jamaah ya? Sudah dikomparasikan, ditelok sesembahannya Nasrani, Jesus. Dilihat sesembahannya, kok gak kelamben? Misalnya ini. Kok mati di kayu salib? Kok makan, kok minum? Ya, kok lemah gitu. Wah, ini kok cacat ini sifat-sifat Tuhannya ini. Kemudian dilihat sesembahannya orang-orang Majusi, api. Nah, kok kalah kalau motor keloneng, kalah kalau pemadam kebakaran, gitu. Misalnya itu. Ada cacat-cacatnya di situ. Lihat sesembahannya orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, dewa-dewa, ya, disembah sama mereka. Itu dilihat cacatnya. Ini kok CT kadang luntur. Terus mari ngono apa? Lumutan. Ada yang kemarin itu banjir itu digendong itu, diselamatkan dari banjir Tuhannya itu. Bukan hambanya yang diselamatkan sama Tuhannya, hambanya yang menyelamatkan Tuhannya. Iya, ada fotonya itu, digendong, dibopong gitu karena kebanjiran wilayahnya. Nah, itu dikomparasikan. Ternyata dari semua sesembahan itu sifat-sifatnya itu cacat, aib. Dibandingkan sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada cacat, tidak ada aib. Nah, berarti ini tauhid apa? Al asma was sifat. Beliau di sini mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam surah Maryam ketika mendakwahi ayahnya yang musyrik, Nabi Ibrahim menggunakan metode komparasi tadi. Dikomparasikan antara Allah dengan sesembahan yang disembah sama bapaknya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya abadi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahandaku, kenapa kau menyembah kepada sesuatu yang gak bisa mendengar, gak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Nah, itu kan sifat dari sesembahannya siapa? Bapaknya Ibrahim. Secara otomatis berarti kebalikan dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang aku sembah bisa mendengar, bisa melihat, dan memberikan segala sesuatu kepadamu. Otomatis itu dikomparasikan sama Nabi Ibrahim. Demikian juga Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala-berhala kaumnya, faja'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim menghancurkan dan hanya menyisakan satu saja, agar mereka kembali kepada berhala yang besar itu. Mereka mengatakan, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kau yang melakukan ini wahai Ibrahim terhadap berhala-berhala kami? Nabi Ibrahim mengkomparasikan lagi. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Justru yang melakukan yang besar ini. Kalau nggak percaya, coba tanya sama yang percil-percil ini, yang kecil-kecil ini. Kalau mereka memang berbicara, tuh. Dikomparasikan sifat kalam. Tuhan kalian nggak bisa berbicara. Bahkan mereka mengakui sendiri. Ya, mereka mengatakan laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau sendiri tahu wahai Ibrahim bahwa berhala-berhala ini nggak bisa berbicara. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun.
Lantas kenapa kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kalian, tidak bisa mendatangkan mudarat kepada kalian, celaka kalian? Kenapa kalian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian berpikir? Baik, maka tauhid asma wa sifat nampak di sini, terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 28. Pertanyaan nomor 28 ini juga anak kira pembahasan yang dari segi bahasa juga nanti takutnya rada jelimet. Intinya di sini membantah kesalahan sebagian orang yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah itu hanya cukup meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, hanya dibatasi itu saja. Ya, padahal ini makna yang kurang dari la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah yang paling menonjol adalah tauhid uluhiyah. Ya, namun terkandung di dalamnya asma wa sifat. Ini hanya sekedar bantahan kepada orang-orang yang salah mengartikan la ilaha illallah. Dan pertanyaan berikutnya, su'ila hafizahullah an awwali wajibin 'alal khalq. Beliau ditanya tentang kewajiban pertama atas makhluk. Ya, apa kewajiban pertama atas makhluk? Fa ajaba biqauli, beliau menjawab, awwalu wajib 'alal khalqi huwa awwalu ma yud'al khalq ilaihi. Kewajiban pertama yang wajib untuk ditunaikan oleh seorang makhluk, seorang hamba adalah sesuatu yang memang pertama kali makhluk itu diciptakan dengan tujuan itu. Jadi kewajiban pertama adalah tujuan penciptaan dia ketika pertama kali dulu. Nah, ini terangkum dalam hadis Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Waqad bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad ibn Jabal. Nabi menjelaskan ini kepada Mu'ad bin Jabal. Kewajiban pertama bagi seorang hamba radhiyallahu anhu, hina ba'athahu lil Yaman. Ketika Mu'ad bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di Yaman. Nah, Mu'ad seorang diri. Ya, di Yaman diutus oleh Nabi untuk berdakwah kepada ahlul kitab. Nah, ini menunjukkan bahwa hadis meskipun itu ahad diterima karena Nabi sendiri mengajarkan. Paham hadis ahad ya? Pernah kita singgung kalau nggak salah. Apa hadis ahad? Yang tidak sampai derajat mutawatir, yang diriwayatkan oleh sedikit sahabat, 1, 2, 3, ya khilaf diantara para ulama tentang jumlah perawi dari hadis ahad ini. Ya, tapi katakanlah 1 hadis ahad. Ahlul bidah, ya, mereka tidak mau menerima akidah kalau hadisnya ahad. Nggak mau. Mereka menganggap hadis ahad itu tidak mendatangkan keyakinan, tapi hanya mendatangkan dugaan. Dan namanya akidah itu nggak boleh dugaan, harus sesuatu yang yakin. Maka kami hanya menerima yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ini kaidah dari mana ente? Padahal Nabi sendiri mengutus Mu'ad bin Jabal seorang diri menyampaikan dakwah Nabi SAW di Yaman itu. Tapi apa kata Nabi kepada Mu'ad? Ini di briefing dulu Mu'ad bin Jabal ini. Jadi Nabi sebelum mengutus seorang dai, Nabi memberitahukan kondisi dari mad'u, orang yang akan kau dakwahi ini kondisinya bagaimana. Diberitahu sama Nabi. Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, yang kau datangi, yang kau dakwahi nanti di Yaman itu adalah orang-orang yang modelnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Tentu berbeda konten dakwahnya kalau orang-orang selain ahlul kitab seperti musyrikin. Berbeda konten dakwahnya, berbeda esensi dakwahnya, bukan esensi, maksudnya syubhat-syubhatnya itu berbeda. Orang-orang musyrikin tidak meyakini hari akhir.
Sedangkan orang-orang ahlul kitab masih meyakini hari akhir. Ya, maka syubhatnya berbeda. Orang-orang ahlul kitab mereka ekstrim. Yang Yahudi kurang ajar kepada Nabi dan Rasul. Sedangkan Nasara berlebih-lebihan terhadap Nabi dan Rasul. Sedangkan musyrikin nggak kenal Nabi dan Rasul sama sekali. Nggak punya Nabi dan Rasul. Wong agama ngarang. Kan gitu. Maka di briefing sama Nabi SAW. Dan ini boleh. Termasuk di antara sunnah. Anda misalnya mau ngundang ustadz untuk kajian, sampaikan kondisi jamaahnya di tempat kajian itu. Nggak apa-apa. Ustadz, antum bisa ngisi kajian tanggal sekian-sekian? Iya bisa. Nah, itu sampaikan kondisi jamaahnya. Di tempat kami ini, itu orang-orangnya adalah pelaku kesyirikan, ya, pelaku kebid'ahan. Orang-orangnya ini masih awam, ya, gak tahu agama sama sekali, masih belum mengenal tauhid, masih belum mengenal manhaj yang benar. Sampaikan gitu saja, biar nanti ustadznya sendiri yang menyesuaikan. Jangan panitia yang ngatur ustadznya. Ya, ini keliru. Diatur sama panitianya. Ustadz, nanti kajiannya antum jangan nyinggung-nyinggung masalah syirik. Loh kok bisa? Iya, ini jamaah kita di masjid ini kebanyakan pelaku syirik. Loh ya ketepaan. Ya apa sih? Ustadz, nanti kajiannya jangan singgung masalah bid'ah misalnya. Kenapa? Karena di tempat kami ini banyak ahli bid'ahnya. Lu ketepaan. Lu jangan Ustadz, nanti jamaahnya kabur, nanti nggak mau datang lagi. Ya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan belani supaya jamaah datang banyak, akhirnya konten dakwahnya itu bukan esensi dari yang mereka butuhkan. Ya, memang sakit, iya. Yang disampaikan sama ustadz ini memang terkadang sakit bagi jamaah-jamaah yang memang kena dari dakwahnya itu. Seperti seorang dokter ketika melihat pasien itu, seorang dokter itu tahu yang sakit bagian ini, maka yang difokuskan ya bagian itu sama dokternya. Seorang mekanik di bengkel, ketika ada sepeda motor atau mobil yang rusak, mana bagian yang rusak? Ya itu yang difokuskan sama mekaniknya. Bukan malah fokus-fokus ke masalah yang lain, enggak. Seorang dai juga gitu. Kalau jamaah problemnya itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, difokuskan masalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lucu ada dokter atau mekanik motor yang rusak mesinnya, sing difokus no dandani spion. Iya, orang bengkel lho. Yang rusak karburatornya. Sing dibenek no difokus no spione malah. Iki spione menceng iki, Pak. Ya. Baik, ini sekilas saja faedah dari hadis Mu'adz bin Jabal ini. Baik, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku akan mendatangi kaum ahlul kitab. Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadikanlah fokus pertama dakwahmu adalah agar mereka bersyahadat, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Nah, kalau mereka sudah menerima dakwahmu tentang tauhid, barulah kau menyampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas kalian salat 5 waktu sehari semalam. Itu nanti tauhid dulu yang diberesin. Apa gunanya salat, puasa, ya, zakat, namun ternyata tauhidnya nggak beres. Ya, makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah as-salafiyah itu sangat memprioritaskan dakwah kepada tauhid, meskipun bukan menihilkan permasalahan-permasalahan yang lain, tidak. Tapi porsinya itu tetap lebih banyak ajakan kepada tauhid. Karena memang apa manfaatnya ibadah tapi tanpa tauhid? Ibarat seperti seorang yang sholat namun tanpa toharoh. Mau 1000 rakaat, mau triliunan rakaat tapi gak wudhu, ya apa?
Nggak diterima, nggak sah. Demikianlah tauhid. Mau ibadah seperti apapun, tapi ternyata ada kesyirikan di dalamnya, tidak ada tauhid di dalamnya, tidak akan diterima sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjut ke fatwa berikutnya. Nomor yang ke-30, su'ila fadilatul syekh jazahullahu khairan 'anil hikmah min khalqil jinni wal ins. Beliau Syekh Utsaimin ditanya tentang apa hikmahnya dari penciptaan jin dan manusia. Ya, apa hikmah penciptaan jin dan manusia? Fa ajaba qailan, maka Syekh menjawab, qabla an atakallama an hadha su'al uhibbu an unabbiha ala qa'idatin 'amah fima yakhluquhu Allah azza wa jalla wa fima yashra'uhu. Kata beliau, sebelum saya berbicara menjawab soal yang tadi, maka aku ingin untuk memperingatkan Anda tentang sebuah kaidah umum yang berkaitan dengan apa-apa yang diciptakan Allah atau apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kaidahnya. Kata beliau, wa hadhil qaidah ma'khudatun min qaulihi ta'ala. Kaidah yang akan disebutkan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal alimul hakim. Dialah Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijak. Hakim. Hakim dari sini asal katanya hikmah. Ya, nama Allah ini Hakim ini. Hakim. Diambil dari kata hikmah. Artinya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Artinya apapun yang Allah ciptakan, apapun yang Allah tetapkan dari takdir-takdirnya, apapun yang Allah syariatkan dari syariat-syariatnya, berangkat dari dua ini. Berangkat dari nama Allah Al-Alim, Allah mengetahui dan Allah bijaksana. Itu berlaku bagi semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada syariat misalnya. Ya, ada penciptaan. Allah menciptakan iblis. Kita tahu iblis ini buruk. Kok bisa Allah menciptakan iblis? Apa hikmahnya? Allah ketika menciptakan iblis itu berangkat dari ilmunya Allah. Allah tahu iblis ini bagaimana sepak terjangnya nanti. Bukan Allah nggak tahu. Mari diciptakno, lah kok ngene tibakno iblis iki. Tak kirakno gena iblis iki, tibakno brengsek gitu. Enggak, Allah sudah tahu kalau iblis brengsek. Allah sudah tahu, berangkat dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berangkat dari kemahabijaksanaan Allah. Allah tetap ciptakan iblis karena memang bijaksana. Apa itu bijaksana? Yaitu sesuatu atau perbuatan yang dilakukan oleh Allah dengan tepat. Tepat di sini dari sisi waktunya tepat dan pelaksanaannya juga tepat, pas. Tidak kurang, tidak lebih, proporsional. Itu berangkat dari bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dari itu tadi penciptaan ya, Allah menciptakan iblis. Allah mentakdirkan sesuatu. Allah misalnya mentakdirkan sekarang ini ada wabah. Itu berangkat dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui kalau ada wabah itu. Dan Allah mengetahui kalau ada wabah, apa yang bakalan terjadi karena wabah ini Allah sudah tahu. Dan tetap Allah berikan wabah ini karena berangkat dari bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berikan wabah di tahun yang tepat, di waktu yang tepat, dalam bentuk yang tepat. Kemudian siapa saja yang kena itu sudah tepat semuanya. Siapa saja yang wafat karena wabah ini juga sudah tepat semuanya. Ya, tepat. Tidak ada yang meleset atau tidak ada yang tidak proporsional gitu loh. Kok nggak proporsional ya Ustaz ya? Kok yang kena wabah ini kebanyakan orang-orang yang istiqomah.
Tapi kok orang-orang kafir sedikit yang kena wabah misalnya itu. Kok nggak proporsional? Enggak. Bagi ente mungkin nggak proporsional. Ya, tapi kalau Anda tahu hikmah di balik itu, maka Anda pasti mengatakan iya wis tepak itu sudah. Contoh misalnya, Allah mentakdirkan kita hidup di zaman sekarang. Sedangkan para sahabat hidup di zaman Nabi SAW. Ada sebagian orang yang merasa, wah ini nggak tepat, bukan nggak tepat, maksudnya nggak proporsional. Kalau kita hidup di zaman sahabat, maka kita jadi sahabat kata mereka. Maka jadilah nama di belakang kita nanti radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini tujuannya mencela sahabat, tapi pakai embel-embel takdir Allah. Mereka mengatakan kita sama sahabat ini bedanya cuman beda zaman. Karena kita nggak bisa milih zaman, kata mereka gitu. Kita sama sahabat ini sama, cuman beda zaman. Tok kebetulan mereka hidup di zaman Nabi, kita kebetulan hidup di zaman sekarang, ditakdirkan hidup di zaman sekarang. Dianggap nggak proporsional? Enggak, sudah tepat proporsional itu. Kita kalau hidup di zaman Nabi SAW nggak jamin kita jadi sahabat jamaah. Bisa jadi ikut Abu Jahal, dunianya terjamin. Iya, ikut Nabi oleh opo? Lihat sahabat-sahabat di Mekah dapat apa ikut Nabi SAW? Malah loro kabeh. Iya kan? Abdullah bin Mas'ud, bagaimana Bilal bin Rabah, loro kabeh, gembuk kabeh. Tapi kalau ikut Abu Jahal, wah, dunia terjamin. Ya, belum tentu juga kalau kita hidup di zaman Nabi itu kita menjadi pengikut Nabi. Bisa jadi pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang-orang munafik. Nah, memang Allah sengaja pilih para sahabat. Dengan berangkat dari ilmunya Allah dan kemahabijaksanaan Allah, sudah tepat proporsional para sahabat ditaruh di zaman itu. Kita ditaruh di zaman sekarang. Ya, kalau dibalik, itu kesian nabinya. Orang-orang kayak kita, kayak Ana sama antum, jadi sahabat gitu. Sakno nabi nih. Iya. Nabinya menyeru untuk bersedekah misalnya, kau nak sing sedekah. Beda sama sahabat dahulu, berlomba-lomba untuk dipanggil untuk berjihad, nggak ada yang berangkat. Ya, tapi para sahabat bergegas. Bahkan baru malam pertama ditinggal bujui. Iya. Siapa yang punya keimanan seperti itu? Memang cocok para sahabat ditaruh seperti itu, berangkat dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat-syariat Allah. Allah menetapkan syariat-syariat kepada hamba-hambanya dari hukum-hukumnya. Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kemudian perkara yang halal, perkara yang haram, hitung-hitungan waris, zakat. Ini syariat-syariat. Allah tentukan itu berangkat dari ilmunya Allah, dan Allah tentukan itu sebagai syariat berangkat dari bijaksananya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah pas proporsional mensyariatkan bahwa seorang suami itu boleh menikah 2, 4. Itu bijak nggak itu? Iya bijak. Proporsional sudah pas. Ya, proporsional sudah pas. Memang Allah mengetahui kemampuan manusia di umatnya Nabi Muhammad SAW. Memang mampunya cuma 4 maksimal itu. Beda dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita, ya, mereka Allah tahu bahwa kemampuan mereka itu bisa lebih daripada 4. Maka syariatnya mereka boleh untuk menikah lebih dari 4. Itu umat-umat sebelumnya. Dahulu di zaman Nabi Adam, ya, Nabi Adam manusia pertama, Allah membolehkan syariat kakak beradik menikah. Anaknya Nabi Adam itu, anaknya Nabi Adam, kakak adik menikah. Nah kalau nggak menikah nggak jadi kita jemaah. Boleh nggak itu? Ya boleh. Iya, berangkat dari ilmunya Allah dan bijaksananya Allah memang tepat. Namun setelah itu tidak boleh sama Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Ya, karena memang Allah tahu
akibat daripada perbuatan itu. Kita lanjutkan. Itu tadi wa huwal alimul hakim, surah At-Tahrim ayat yang kedua. Banyak ya ayat-ayat yang berbunyi kayak gitu. Kata beliau, wa ghairuhuma minal ayatil katsirati dalati ala itsbatil hikmati lillahi azza wa jal fima yakhluquhu wa fima yashra'uhu ay fi ahkamihil kauniyah wa ahkamihis syar'iyyah. Banyak ayat-ayat yang tadi alim, al-alim, al-hakim yang menunjukkan dua nama ini, Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana, banyak yang menetapkan hikmah. Ya, Allah ketika menciptakan sesuatu atau mentakdirkan sesuatu atau mensyariatkan sesuatu itu dengan hikmah. Fa innahu ma min syai'in yakhluquhu Allahu azza wa jalla illa walahu hikmah. Sawa'un kana dzalika fi ijadihi aw fi i'damihi. Maka tidak ada sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di situ pasti ada hikmahnya. Meskipun sama saja penciptaan Allah itu apakah sebelumnya nggak ada kemudian menjadi ada, atau sebelumnya sudah ada kemudian ditiadakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Kemudian orang-orang sebelum kita dulu ada, tapi sekarang ditiadakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada hikmahnya. Wa ma min syai'in yashra'uhu Allah illa li hikmatin. Dan tidak ada sesuatu pun yang disyariatkan oleh Allah dari hukum-hukum agamanya kecuali juga pasti ada hikmahnya. Makanya orang-orang liberal itu, mereka itu sukanya cari-cari hikmah. Mereka nggak mau menjalankan syariat Allah kecuali mereka tahu apa hikmahnya. Kalau mereka tidak tahu hikmahnya, mereka nggak menjalankan syariat tersebut. Ini pemikiran yang salah. Misalnya disyariatkannya i'fa'ul liha, membiarkan jenggot bagi laki-laki, memelihara jenggot. Orang-orang liberal dan yang satu spesies sama mereka mikir apa hikmahnya kok disuruh melihara jenggot? Apa mungkin kalau ibadah-ibadah yang lain ya, seperti misalnya zakat, oh hikmahnya jelas untuk membantu fuqara, membantu miskin, ya, untuk perputaran ekonomi. Wow, pintar mereka. Ayo, hikmahnya itu kelihatan. Tapi kalau jenggot, apa hikmahnya? Bagi kesehatan apa? Malah menurut mereka ini nanti ada kutunya. Nanti nggak ada hikmahnya kata mereka, maka nggak dikerjakan. Ini banyak ibadah-ibadah seperti itu. Maka kita kewajibannya meyakini dulu pasti ada hikmahnya. Soal nanti apa hikmahnya kita tahu atau enggak, itu bukan urusan kita. Yang penting pasti ada hikmahnya. Tahu atau enggak tahu, pasti yakini ada hikmahnya. Kata beliau, sawa'un kana dzalika fi ijabihi au tahrimihi au ibahatihi. Entah syariatnya itu bentuknya sesuatu yang mewajibkan, antum diwajibkan sholat, puasa, zakat, haji, itu ada hikmahnya. Atau sesuatu yang diharamkan. Kenapa diharamkan babi? Kenapa diharamkan khamr? Ya, kenapa diharamkan riba? Atau sesuatu yang sifatnya mubah, boleh. Lakin hadhil hikam allati yatadammanuha hukmuhul kauni wa syar'i qad takunu ma'lumatan lana wa qad takunu majhulatan wa qad takunu ma'lumatan li ba'dhin nas duna ba'dhin. Tapi harus diyakini semua hukum-hukum Allah tadi, baik itu takdir Allah ataupun syariat Allah, terkadang kita ketahui hikmahnya dan terkadang tidak kita ketahui hikmahnya. Terkadang diketahui oleh sebagian orang tapi tidak diketahui oleh sebagian yang lain. Itu sudah bukan urusan. Allah mentakdirkan kita sesuatu, kayak wabah gini misalnya, berangkat dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui apa hikmah di balik itu,
Tapi apa yang kita ketahui terkadang tidak diketahui oleh saudara kita. Oh, ternyata sejak ada wabah ini ya, hikmahnya adalah kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia sekuat apapun itu tidak berdaya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada makhluk yang kecil yang bisa menjangkiti manusia itu menjadi sakit atau menjadi mati. Ternyata kita makhluk yang lemah. Dan berbagai macam hikmah-hikmah dari berbagai macam sektor. Ya kayak gitu kan? Ada dari sektor pendidikan, ada hikmahnya apa? Supaya orang tua ngerasa bagaimana didik anak. Iya. Enggak terus selama ini orang tua menjadikan sekolah itu kayak penitipan anak. Ya, sumpek anak inang ngomong, wis titipno sekolah. Sebagiannya gitu. Nah, ketika ada wabah kelihatan kualitas orang tuanya ini, apakah orang tua yang memang cuman pinter bikin anak, nggak mau didik, atau memang tipikal orang tua yang memang mendidik anaknya. Nah, itu dengan adanya seperti ini ada hikmahnya. Tapi kita kumpulkan semua hikmah dari pandemi ini, dari sektor ekonomi, dari sektor agama, dari sektor pendidikan, kita kumpulkan semuanya. Sudah? Itu pun tidak mewakili hikmah Allah secara total yang diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagian saja yang diketahui. Ya, cuman sebagian saja. Dan hikmah ini perkara gaib jamaah. Kalau tidak dijelaskan oleh dalil, kita nggak boleh memastikan pasti hikmahnya itu, nggak boleh. Ada terkadang dipakai buat bercandaan. Iya. Contoh misalnya ada saudara kita nggak punya uang, ya, kemudian dia ketemu sama temannya secara tidak sengaja, kemudian dia mengatakan, memang sudah hikmah ini, salah satu hikmah Allah, aku dipertemukan dengan engkau supaya aku bisa pinjam uang sama kau. Iya, nggak boleh kayak gini. Ya, dia sudah menetapkan hikmah yang tidak ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dia nggak tahu apakah memang benar hikmah Allah mempertemukan kau dengan dia itu supaya kau ngutang sama dia. Itu cuma akal-akalan saja, pemanis. Ya, muqaddimah mau ngutang gitu biasanya. Muqaddimahnya itu. Idza taqarrara hadza fa innana naqulu inna Allah Subhanahu wa taala khalaqal jinna wal ins li hikmatin 'azimah wa ghayatin hamidah. Kalau kita sudah tahu konsepnya, ya kaidahnya tadi, tidaklah Allah menciptakan sesuatu, mensyariatkan sesuatu kecuali pasti dengan hikmah, entah kita ketahui hikmahnya atau tidak kita ketahui hikmahnya. Maka kalau kita ditanya apa hikmah Allah menciptakan jin dan manusia, maka pasti kita jawab, kalau kita nggak tahu ayatnya, kita akan mengatakan pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Tapi pasti ada hikmahnya. Ya, apapun yang Allah takdirkan, meskipun kita menganggap itu buruk, itu pasti ada hikmahnya. Meskipun kita menganggap itu buruk, pasti ada hikmahnya. Ibarat seorang diamputasi. Belum diamputasi, ya diamputasi. Karena diabetes atau apa, diamputasi. Kehilangan anggota tubuh dia, kehilangan kakinya, itu sesuatu yang dia sukai atau tidak? Tidak disukai. Kehilangan sikil siapa yang suka? Tapi dia sadar bahwa diamputasi itu ada hikmahnya. Apa? Untuk memutus penyebaran penyakitnya itu tadi. Untuk supaya tidak menjalar ke bagian yang lain penyakitnya itu. Ibarat seperti itu. Kita ditimpa musibah, ya, kita ditimpa kemiskinan, kita ditimpa apapun dari sesuatu yang tidak kita sukai, harus kita melandasi diri kita, ini ada hikmahnya dan hikmah Allah itu pasti baik. Ya, hikmah Allah itu pasti baik. Orang kalau punya konsep kayak gini enak hidupnya. Nggak seudon terus gitu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok gini? Kenapa saya kok gini? Padahal saya kenceng ibadahnya loh, kok jebus ibadah loh. Ya, ada hikmah yang baik dari Allah Azza wa Jalla. Antum ketika ditanya
Apa hikmahnya Allah mengharamkan khamr, mengharamkan khinzir? Khamr atau khinzir? Apa hikmahnya? Nggak tahu kan? Tapi cukup yakini pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya itu baik. Saya tidak mau mengkonsumsi khamr, tidak mau mengkonsumsi babi, bukan karena saya tahu hikmahnya apa, bukan, tapi karena memang Allah mengharamkannya. Selesai. Makanya jangan suka cari-cari hikmahnya apa baru kemudian Anda melakukan syariat Allah itu, jangan. Karena kita sudah punya kaidah hikmahnya pasti baik, diketahui atau tidak diketahui, jalankan itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang tadi liberal tadi enggak, dicari oh iya ternyata babi ini memang membahayakan kita, ada cacingnya, nanti cacing ini parasit bisa menggerogoti kita. Oh iya, berarti hikmahnya Allah mengharamkan babi karena ada cacingnya. Hikmahnya Allah mengharamkan khamr karena bisa merusak liver. Oh iya, berarti kita nggak mau mengkonsumsi ini. Ngenteni golek hikmahnya dhisik orang-orang itu. Kita enggak, mau babinya steril, nggak ada cacingnya, mau khamrnya itu aman, tidak bisa merusak liver. Ya, tapi kalau hakikatnya tetap khamr dan babi, kita nggak mau mengkonsumsinya. Ya, karena hikmah Allah itu sudah kita yakini ada hikmahnya meskipun tidak kita ketahui. Maka Allah menciptakan jin dan manusia, hikmahnya adalah, kata beliau, hikmah yang agung dan tujuan yang mulia. Wa hiya ibadatuhu tabaraka wa ta'ala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Naam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Allah juga mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, di ayat yang terakhir, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu sia-sia? Sia-sia artinya enggak ada hikmah, kau nok gaene ngono lho. Iseng. Iya, Allah menciptakan manusia ini iseng-iseng, enggak ada tujuannya, enggak ada hikmahnya. Apakah kalian mengira seperti itu? Jadi Allah menciptakan manusia, kemudian manusianya mati, ya wes selesai, game over, permainannya selesai. Enggak. Kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Karena tujuan kalian diciptakan di atas muka bumi ini untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ila ghairi dzalika minal ayati dalah ala anna lillahi ta'ala hikmatan balighatan min khalqil jinni wal insi wa hiya ibadatu wa hiya ibadah. Ya, banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan hikmah penciptaan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Wal ibadah, adapun ibadah maknanya at-tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'dhiman bi fi'li awamirih wa ijtinabi nawahihi 'alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uh. Kata beliau, ibadah yang dimaksud di sini adalah at-tadhallul lillah, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma merendahkan diri, itu langsung otomatis disebut ibadah. Ada seorang pegawai, karyawan menghinakan diri di hadapan bosnya, apakah otomatis disebut ibadah? Belum tentu. Menjilat. Iya, bisa jadi menjilat, cari muka, ya, menghinakan diri di hadapan atasannya, itu belum tentu dianggap ibadah. Jadi kalau antum nemu ada orang yang cari muka sama atasan, jangan langsung dianggap wah kamu menyembah dia, jangan, belum tentu. Kenapa? Karena yang namanya ibadah selain menghinakan diri itu didasari dengan mahabbah wa ta'zim. Dia menghinakan diri karena cinta terhadap apa yang dia sembah itu dan mengagungkan apa yang dia sembah itu. Dengan cara apa? Melaksanakan apapun yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari apapun yang dilarang. Dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabinya. Ini makna ibadah
dari definisi yang lain. Nanti di fatwa yang berikutnya bahas tentang definisi ibadah. Ya, apa definisi ibadah? Ibadah diambil dari kata abd. Abada ya'budu. Menyembah, menghambakan diri, menjadi budak. Maka ibadah berarti persembahan dari seorang hamba. Ibadah itu artinya penghambaan, ya, persembahan yang ditujukan kepada yang disembah, itu ibadah. Dan maka sekali lagi, hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menutup fatwa ini, fa hadhil hikmah min khalqil jinni wal ins wa ala hadza faman tamarrada ala rabbih wastakbara an ibadati fa innahu yakunu nabidzan li hadhil hikmah allati khalaqallahu al ibada min ajliha. Maka barang siapa yang membangkang kepada Allah, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau menyembah Allah Azza wa Jalla, maka orang seperti ini berarti sama saja menentang hikmah yang sudah Allah tetapkan dalam penciptaan makhluk jin dan manusia. Allah menetapkan hikmahnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, ditentang sama dia. Ya, ditentang sama dia. Wa fi'luhu yashhadu anna Allah khalaqal khalqa abathan wa suda. Selain dia menentang hikmah Allah, ketika seorang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja secara tidak langsung dia menuduh Allah menciptakan manusia ini sia-sia. Secara tidak langsung dia menuduh Allah menciptakan manusia ini sia-sia kalau dia tidak beribadah kepada Allah. Wa huwa wa illam yusarrih bidzalik lakin hadza huwa muqtada tamarrudihi wastikbarihi an ta'ati rabbih. Meskipun tidak terucap di lisannya, Allah dituduh menciptakan tanpa hikmah, sia-sia menciptakan manusia. Meskipun gak terucap, tapi perbuatannya dia yang gak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan bahwa dia memang menuduh Allah menciptakan manusia dan jin sia-sia tanpa tujuan. Jadi dia punya dua kesesatan. Gak mau beribadah kepada Allah, menuduh Allah sia-sia, iseng-iseng menciptakan jin dan manusia. Nah, tapi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah antum enggak ada yang tanya. Ada? Ada. Iya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita diberi nikmat ataupun musibah dari Allah dan kita mengira itu mungkin bisa jadi dari Allah atau bisa jadi ini karena perbuatan kita. Semua dari Allah. Nah, makanya apakah itu memang Allah sudah memang menghendaki seperti itu, dan apakah kita hanya bisa mengambil hikmah apa yang terjadi seperti itu? Nah, harus kita yakini dulu apapun yang terjadi, ya, apapun tanpa terkecuali itu pasti dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada yang murni karena kehendaknya dia, ada yang murni ada yang karena kehendaknya dia, ada yang karena akibat dari perbuatan kita. Ya, ada yang karena akibat dari perbuatan kita, itu pun juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari kehendakan kita, akibat dari takdir yang murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak menginginkannya, tidak menghendakinya, tapi Allah menghendakinya. Seperti misalnya kecelakaan atau musibah wabah seperti ini, nggak ada yang menghendakinya kan? Ya, Allah menetapkan itu atas makhluknya. Nah, yang kedua, Allah ketika menetapkan takdir kepada makhluk, Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu karena makhluk sendiri yang memang menghendaki terjadinya itu, di ACC sama Allah terjadi hal tersebut. Saya ungkapkan dengan ACC biar mudah dipahami. Nah, misalnya seorang berdoa, dia pengen supaya menjadi kaya. Misalnya dia pengen supaya menjadi kaya, dia berdoa, usaha.
Nah, ini kan dia request kepada Allah supaya Allah mentakdirkan dia kaya. Kemudian dia juga melakukan usaha-usaha. Selain berdoa, dia melakukan usaha-usaha. Dia bekerja, menabung, ya, dan lain sebagainya. Nanti dia kaya atau enggak itu tetap dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau model yang kedua, dia meminta kepada Allah untuk didatangkan musibah. Meskipun tidak terucap dengan lisannya, tapi perbuatannya dia itu seakan-akan dia minta kepada Allah agar ditakdirkan musibah. Contoh misalnya, seorang berbuat maksiat kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun lisannya nggak berdoa, ya Allah turunkan musibah kepadaku, nggak ada. Tapi perbuatannya dia itu secara tidak langsung itu adalah request kepada Allah agar Allah menurunkan musibah kepadanya. Ya enggak? Paham enggak maksudnya? Iya, orang yang berbuat maksiat itu seakan-akan dia request kepada Allah untuk diberikan musibah kepadanya. Nanti soal dia diberi musibah atau tidak, itu kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak semua orang yang berbuat dosa itu langsung dikasih musibah kontan gitu, enggak. Ada yang dikasih kontan sama Allah, ada yang dipending di akhirat. Disebut apa itu? Istidraj. Itu kehendak Allah, terserah Allah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, orang yang request untuk mendapatkan musibah tapi tidak terucap, perbuatannya sudah menunjukkan kalau dia memang pengen mendapatkan musibah. Naik motor, ngebut, terus motor apa itu? Sing kari rangkai tok gitu. Protolan gak ono reme, gak ada lampune, gak pakai helm, iya kan? Ketika dia kecelakaan, maka kita katakan kau memang minta kepada Allah untuk kecelakaan. Enggak, saya enggak ngomong gitu kok. Tapi perbuatanmu itu sudah seakan-akan kau minta kepada Allah untuk kecelakaan. Dan Allah takdirkan kecelakaan. Karena enggak semua. Ada yang modelnya kayak gitu tapi selamat. Hanya dijadikan dalil. Saya 10 tahun sepeda motoran enggak pakai helm, selamat. Jadi itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, kembali ke takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, maka sesuatu musibah yang kita dapatkan itu dari dua hal. Murni karena Allah, bukan kita yang meminta. Yang kedua, kita minta secara tidak langsung, entah dengan maksiat atau dengan perbuatan-perbuatan kita yang memang nggak safety tadi. Ya, nggak safety tadi. Itu mungkin, Pak. Nggih, wallahu a'lam. Cukup jemaah. Ya, baik. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.